Hal yajuzul aklu wa syurbu asna al-adhani li salatil fajri. Ini mungkin akan kita lewati di bulan Ramadan ataupun puasa sunnah. Pertanyaannya, apakah boleh makan dan minum di tengah-tengah azan untuk sholat fajar, sholat subuh? Jadi orang sudah azan, apakah masih boleh bagi kita untuk makan, untuk minum, makan sahur, atau juga minum di waktu sahur? Baik, itu pertanyaannya. Baik, apa kata pengarang kitab? Al-jawab, jawabannya. Idza kana al-mu'adzinu la yu'adzinu illa ba'da tulu'il fajri. Apabila muadzin itu dia tidaklah azan kecuali setelah terbitnya fajar. Fa innahu la yajuzul aklu ba'dal adzan. Maka tidak boleh untuk makan lagi setelah azan. Jadi kalau muadzinnya itu azan tepat pada waktu terbitnya fajar, maka maknanya adalah tidak boleh bagi kita untuk makan lagi setelah azan berkumandang. Apa dalilnya? Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, makanlah kalian, minumlah kalian, sampai jelas tampak bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Jadi kalau memang muadzinnya azan setelah terbitnya fajar, itu batas akhir bagi kita untuk makan sahur. Tidak boleh lagi untuk kita lanjutkan makan sahur kita. Itu dalil dari Al-Quran. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu beliau azan di waktu malam, azan yang pertama sebelum kita sholat subuh. Fakulu washrabu, maka makanlah kalian, minumlah kalian, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai azan ibnu ummi maktum, yani azan yang kedua untuk sholat subuh. Sehingga sunnahnya memang sholat subuh itu ada dua azan, azan yang pertama dan juga azan yang kedua. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkan sunnah ini, sehingga ada azan yang pertama dan ada azan yang kedua sebelum kita sholat subuh. Baik, di sini ada enggak yang azan pertama, kedua terdengar? Azan pertama. Hah? Kalau di Bukit Tinggi banyak. Hah? Kalau di Bukit Tinggi di kota itu sudah mulai banyak. Bahkan jam 4 azannya. Kalau subuhnya jam 5 lebih, jam 4 sudah azan pertama. Seharusnya jaraknya lebih kurang setengah jam saja untuk azan pertama dengan azan kedua. Baik, kenapa? Karena kalau azannya jam 4 nanti orang tidur lagi, kan begitu, masih panjang ini. Padahal di dalam lafaz azan pertama itu ada as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maka kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya, tapi dengan catatan muadzin kita itu tepat jadwal ya. Jangan hari ini azan pertama ada, besok tidak ada. Jadi kaum muslimin bingung jadi. Ini azan pertama, besok muadzinnya tertidur. Baik, besoknya lagi semangat, azan pertama lagi. Akhirnya kaum muslimin nyerbu musola. Kok azannya main-main? Tapi kalau sudah ada muadzin yang istiqomah insya Allah, maka mudah-mudahan bisa kita amalkan ini. Maka ketika azan pertama, yaitu azan Bilal bin Abi Rabah,
Nabi masih memerintahkan kita untuk makan dan minum. Boleh makan dan boleh minum, karena itu masih belum terbit fajar shadiq, fajar kedua masuknya waktu sholat subuh. Kapan kita tidak boleh lagi makan dan minum? Kalau adzannya itu adzan kedua, di sini adzan Ibnu Ummi Maktum. Nah, jadi muadzin Nabi itu ada beberapa orang, yang terkenalnya Bilal bin Abi Rabah. Kemudian juga ada Ibnu Ummi Maktum. Ini muadzin kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Al-Madinah. Adapun muadzin yang terkenal di kota Makkah yaitu namanya Abu Mahdzurah radhiyallahu taala. Baik. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Karena Ibnu Ummi Maktum ini beliau tidak adzan kecuali fajar itu telah terbit. Maka batas akhir kita untuk makan dan minum itu adalah ketika terbit fajar. Namun itu kalau kita bisa memastikan fajar itu sudah terbit. Kalau zaman dahulu ikhwati fillah nampak, karena pencahayaan penerangan masih kurang, apalagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tampak fajar ini. Tapi di kota-kota itu hampir tidak tampak karena penerangan pencahayaan yang sudah semakin meluas. Oleh karena itu kata pengarang kitab berikutnya, amma idza kana al-mu'adzinu yu'adzinu bit-tahari wa la yushahidul fajra. Adapun kalau muadzin itu dia adzan bit-tahari, dengan perkiraan. Itulah waktu yang kita gunakan adzannya. Kan kita tidak melihat fajar ini. Kalau kita melihat waktu masuk sholat, kita muadzin tidak melihat fajar itu terbit, kan begitu. Itu namanya tahari. Wala yusyahidul fajr, dan dia tidak menyaksikan langsung fajar itu terbit. Fa innal ihtiyata, maka yang berhati-hatinya, alla ta'kula ba'da sama'il adzan. Kehati-hatian kita tidak makan lagi setelah adzan dikumandangkan. Baik, walakin al-jazma bi anna al-akla ba'da al-adhan alladhi yakunu mabniyan ala tahari yakunu fasidan ghairu mustaqain ladayya. Tapi Syekh mengatakan, tetapi memastikan bahwasanya makan setelah azan yang dibangun di atas tahari dari perkiraan waktu sudah masuk, dia puasanya itu rusak, itu aku tidak mampu katakan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kalau kita katakan puasamu batal, itu juga tidak bisa gitu. Baik, karena yang batas akhir kita makan dan minum itu kapan? Ketika terbitnya fajar. Sekarang perkiraan waktu. Nah, tetapi yang bentuk kehati-hatiannya, iya, kita stop, kita hentikan makan dan minum ketika azan berkumandang, walaupun itu apa? Dengan perkiraan waktu, dan dia tidak menyaksikan fajar terbit langsung. Tapi memastikan puasanya batal, itu tidak bisa juga kata Syekh. Kenapa? Li'anna al-fajra lam yatabayyan tabayyunan yamtani'u ma'ahul aklu. Karena fajar itu tidak jelas dengan kejelasan yang bersangatan, sehingga akhirnya terlarang untuk tetap makan. Walakin la syak, tetapi tidak diragukan lagi, annal ihtiyata, bahwasanya yang kehati-hatian, an yatawaqqafal insan idza sami'a adzan al-fajr. Seseorang itu dia berhenti makan dan minum apabila dia sudah mendengar azan subuh. Bi an yumsika, yaitu dia menahan diri, wa imsakuhu tarkul akli, dan menahan dirinya dengan cara meninggalkan makan. Kecuali kalau gelas itu ada di tangan kita, ikhwan. Gelas ya, bukan piring ini. Kalau piring nanti ikhwan sebelum subuh letak piring terus di tangannya supaya nanti azan bisa dilanjutkan. Tidak. Yang diberikan rukhsah keringanan apa? Inak, bejana, atau
gelas. Kita mau minum, qadar Allah, gelas sudah di tangan, muadzin azan. Maka itu diberikan keringanan untuk kita apa? Tetap lanjutkan minum. Itu kalau sudah di tangan kita. Tapi kalau belum di tangan, maka kalau muadzin azannya itu pas waktu subuh masuk, maka tidak boleh lagi bagi kita untuk melanjutkan makan dan juga minum. Bisa difahami nih, Pak? Ada yang ditanyakan? Hah? Baik. Kalau kita umroh di bulan Ramadan, itu terkadang banyak melihat kaum muslimin apa? Mereka azan muadzin tetap juga mereka minum, minum zam-zam, minum yang lainnya. Dan itu juga dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, seharusnya itu tidak dilakukan. Nah, seharusnya tidak dilakukan. Kadang sudah hampir selesai azan ini, mereka masih minum juga, minum zam-zam. Baik, itu juga berbahaya untuk puasa mereka. Pertanyaan yang kedua, kata pengarang kitab rajulun aftara ba'da ghurubi syamsi. Ada seorang laki-laki dia berbuka setelah terbitnya matahari. Summa raqibat ta'iratan. Kemudian dia naik pesawat. Fawajada syamsa lam taghrub. Famal hukmu? Namun ketika dia naik pesawat mendapati matahari belum terbenam. Maka apa hukumnya? Tergambar ini. Ketika dia masih di terminal atau di daratan, dia sudah buka puasa karena matahari sudah terbenam. Rupanya ketika naik pesawat, dia mendapati matahari belum terbenam. Karena bisa jadi pesawatnya ke arah sana, kan begitu. Tapi apa hukumnya sekarang? Apakah dia tetap menahan atau dia boleh lanjut berbuka puasa? Karena buka puasa itu sampai terbenamnya matahari. Ini mungkin akan dilewati bagi orang-orang yang sering safar. Bisa saja hal ini mereka dapati. Baik, kata pengarang kitab, Asy-Syaikh rahimahullah, al-jawabu na'am. Jawabannya iya. Hadza amrun wadihun. Ini adalah perkara yang cukup jelas. Rajulun aftara wa huwa fil ardi. Seseorang laki-laki dia berbuka puasa dalam keadaan dia sudah di bumi, artinya belum mengudara. Wa laisa fil jawi, dan dia bukan dalam keadaan di pesawat di atas kuda. Wa qad ghabatis syamsu, dan sungguh matahari telah terbenam. Summa qamatit ta'iratu, baru setelah itu pesawat naik. Wa ra'a syamsa lamma irtafa'a fil jaw, dan dia melihat matahari ketika dia naik ke udara. Naqulu, maka jawabannya, la yalzamuhu hadha, tidak mesti baginya untuk menahan diri lagi ya, untuk tidak berbuka puasa. Kenapa? Li'annahu aftara bidalilin syar'i, karena dia itu sudah berbuka puasa berdasarkan dalil syar'i. Jadi dia buka puasa tadi sesuai dengan dalil. Apa dalilnya? Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna, apabila malam datang dari sini, wa adbara an-naharu min hahuna, dan siang itu pergi dari sini, wa gharabatis syamsu, dan matahari telah terbenam, faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa itu sudah berbuka puasa. Oleh karena itu, fahadha la yalzamuhu hisabun idza ra'a asy-syamsa fil jawi. Maka ini tidak mesti baginya terhitung lagi. Dia harus lanjut puasa lagi, tidak. Walaupun dia melihat matahari belum terbenam di udara. Tapi kalau dia belum berbuka di bumi, di tanah belum buka, naik pesawat, rupanya dia pesawatnya mengarah ke matahari belum terbenam.
akhirnya lama matahari itu terbenam di udara. Hah? Berarti apa yang dia lakukan nih, Pak? Seharusnya di Indonesia dia udah buka puasa kan gitu. Karena dia pergi ke kemana itu? Kalau ke Makkah, matahari terlambat terbenam atau tercepat, lebih cepat? Hah? Lebih lambat kan begitu. Berarti kalau dia pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, harusnya dia sudah buka nih di Indonesia. Tapi karena dia mengarah ke matahari terus, nah akhirnya apa? Akhirnya matahari tidak terbenam-benam ketika dia berada di atas udara. Berarti dia puasanya tambah berapa jam? Hah? Tambah berapa jam? 4 jam lagi. Hah? Harus tambah dia 4 jam. Kalau dia tidak mengambil rukhsah, dia musafir. Jadi kalau orang ada pergi berangkat umrah Ramadan, di sini dia belum buka puasa, nah jam 5 berangkat sore. Dia naik pesawat langsung menuju Makkah, berarti matahari belum terbenam. Karena menuju arah Makkah kurangi 4 jam. 1, 2, 3, 4 jam 1 baru. Berarti dia harus menahan diri lagi berapa jam? 4 jam kalau dia tetap berpuasa. Tapi kalau dia tidak puasa karena safar, nah itu kembali lagi kepada dirinya. Baik, yang enak apa ya, Wan? Kalau bicara yang enak apa? Kalau dia puasa dari Makkah kan gitu. Puasa dari Makkah, dari sana berangkat jam 10 tambah 9 jam misalnya. Sampai di sini bisa saja dia kurang puasanya. Karena waktu Indonesia ditambah 4 jam. Berarti kurang waktunya berpuasa. Itu kalau dia apa? Kalau dia tidak mengambil rukhsah ketika safar untuk tidak berpuasa. Apapun keadaannya, maka yang menjadi patokan kita buka puasa itu apa? Matahari sudah terbenam. Ketika kita belum berangkat naik pesawat, matahari sudah terbenam, maka kita berbuka sesuai dengan dalil syar'i. Maka ketika kita di atas pesawat nampak lagi matahari belum terbenam, maka kita tidak mesti untuk menahan diri dari yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini kita sampaikan tadi. Kata pengarang kita pertanyaan. Nara katsiran minan nas yashrabu asna'a adzan al-fajr tsani fil masjidil haram. Kita melihat kebanyakan dari manusia tetap minum ketika azan salat subuh, azan yang kedua di Masjidil Haram. Fama hukmu hadzal amali? Maka apa hukum amalan seperti ini? Muazin sudah azan, dia tetap minum. Wa hal nunkiru alaih? Maka apakah kita mengingkari perbuatan orang seperti ini? Ini sering terlihat di Al-Masjidil Haram, begitu juga Masjid Nabawi biasanya. Kata pengarang kitab, alladzi yanbaghi lil insan an yahtata. Seharusnya seseorang itu dia berhati-hati. Wa an yumsika min hini an yasma'an nida. Dia tidak memakan lagi dan tidak minum lagi dimulai dari dia mendengarkan nida, mendengarkan azan. Lakin law furida annal ina'a fi yadi. Ini kita katakan tadi. Tetapi kalau dimestikan bahwasanya gelas itu ada di tangannya, wa akmala syurba, dan dia menyempurnakan untuk minum, fala haraja alaihi fi hadza, maka hal ini tidak mengapa baginya, li'annahu murakhasun fi dzalika, karena hal ini diberikan rukhsah keringanan baginya. Baik, jadi itu yang kita sampaikan tadi. Memang banyak terlihat di Al-Masjidil Haram azan sudah berkumandang, tapi orang-orang masih minum itu. Orang-orang masih minum. Baik, maka ini perbuatan yang harusnya berhati-hati kita untuk tidak melakukannya. Baik.